Kalau menurut pandangan saya dalam orasi saya mengatakan bahwa kita akan masuk pada generasi 4 functional organisasi, artinya apa? Organisasi yang diisi oleh orang fungsional. Contoh, kepala Bapedatu harus diisi oleh orang memang fungsional perencana. Gitu dia. Kalau auditor ya harus diisi oleh orang fungsional auditor. Dan fungsional macam kita itu enak loh, sobat. Kita ini kan dua kaki. Gitu, ya. Dua kaki, bukan merubah. Bukan, struktural itu biar aja kotak. Dua lapis di bawah itu bukan. Iya, jangan. Kalau mau merubah semua. Tapi intinya Prof Nandes, kalau saya tidak, pandangan saya harus diisi oleh orang fungsional, termasuk eselon 2-nya, eselon 3-nya, eselon 1-nya. bukan diisi oleh TNI Polri ya. Coba lihat tuh Fernandes. Di Arab saja nggak ada yang sholat pakai sepatu katanya. Itu asli, Pak. Sobat sisi lain Sang Pamong, ya, Bhinneka Naraka Bakti, Praja. ya, hari ini kita kedatangan letting saya, ya, yang membanggakan. Beliau berhasil memecah rekor menjadi profesor atau guru besar IPDN di usia yang sangat muda ya, 42 tahun. Ya, padahal dulu beliau saya lihat cenderung ke fisik ya, karena mengelola kegiatan binjas. Ya, tapi tiba-tiba tak lama saya dengar sudah jadi profesor. Nah, ya beliau adalah Profesor Dr. Fernandes Simangunsorn, MSc. Apa kabar, Prof? Baik, saudaraku, lettingku. Kalau dokter, siap. Saya panggil Bro Prof ya. Brother Profesor. Siap, brother dokter. Aduh. Jadi terima kasih ya ini Bro Prof ya sudah hadir di Silasapa, dan Bro Prof ini menjadi satu-satunya angkatan 07 yang pertama hadir di sisi lain Sang Pamong. Oh, terima kasih. Pecah telur lah. Pecah telur. Tapi tidak KKN gara-gara sama 07. Siap. Nah, ini dulu memang sudah ini ya, termotivasi jadi profesor ya sejak kecil. Enggak juga, Jo. Karena kebetulan saudaraku kita ini kan Purna Praja ini kan orang-orang terbaik semua. Oke. Jadi kalau kita itu sebenarnya kalau salah asuh saja, maka itu jadi rusak semua. Apalagi kan rating kita 07 itu kan termasuk rating yang dipersiapkan ya untuk D4 ya. Iya, betul, pertama kali ya. Saya masih ingat dulu kan. Betul, kalau ingat dulu abang-abang kita 01 sampai 06 itu kan sampai itu udah selesai, masih ingat dulu dipukulin pintunya, suruh keluar cepat kan, gitu toh. Masuk jalan jongkok dulu ke dalam. Kalau kita kan tidak. Kita ada pantohir kan. Pantohir karena makanya itu 07 itu kalau yang paling bangga pantohir pertama. Iya. Ingat Jo, pantohir pertama. Baru yang kedua, ini menjadi catatan bagi pimpinan kita lah, IPDN. Jadi kalau mau lihat ceritanya, Jo masih ingat waktu kita daftar dulu. Kalau abang-abang kita dulu cuma syaratnya tamat SMA loh. Iya. Coba lihat, kita ingat dulu. Saya masih ingat sekali, saya nggak akan lupa. Kita itu syaratnya SD, SMP, SMA loh. Rapotnya coba lihat sama NEM-nya. Oke, ingat dulu. Saya masih ingat itu, Jo. Iya. 07 tuh khusus dia. Kita nggak komparasikan waktu itu. Karena stres. Itu dia. Akhirnya saya bunga ingat, iya ya dulu ya. Kalau dulu kan syaratnya kan SMA saja. Abang-abang kita 01 sampai 06. Baru malah pernah bablas, ada yang SMK dulu pernah. Dulu waktu zaman kita itu masih ingat sekali. Saya masih ingat tuh NEM-nya SD tidak boleh kurang dari 6. SD, SMP, SMA. Ya NEM-nya. Baru STTB-nya harus 7. Rata-rata. Masih ingat Jose dulu ya. Baru kalau nggak salah itu dulu beda kita antara fisik biologi sama sosial. Saya masih ingat dulu. Kalau fisik itu boleh 6,0 NEM-nya. Kalau dulu kan kita 7 pelajaran ya. 7 kali 6 berarti 42. Nggak boleh di bawah 42. Baru kalau sosial itu kalau nggak salah 45. Aku masih ingat sekali, Jo. Karena ternyata setelah kita masuk Jatinangor dulu, baru ingat dulu waktu Pak Sartono bilang bahwa ada tuh disiapkan untuk kader pimpinan. Bukan kader pegawai negeri loh, kader pimpinan. Keluarnya 3A. 3A kan, makanya itu. Kita ini termasuk yang paling beruntung loh, Jo. Kalau abang kita 05 kan cuman lulus D4. Kalau abang kita 06 kan tes adum. Kita ini SSTP pertama, ya toh walaupun ijazah sudah ditandatangan, tapi waktu itu percaya. Baru yang kedua itu apa? Kita dapat adum, baru kita juga dapat apa namanya, fasilitas dulu masih ingat dulu dikasih korpri, baju hansi, baju apa yang betul-betul siap, sudah siap terbang dan siap berangkat kan Jo. Nah karena kita ini orang-orang bagus, saya masih ingat dulu Pak pimpinan kita, rektor kita, Pak Sartono, Pak Manilo mengatakan bahwa pimpinan itu kan tidak boleh begini, frekuensinya harus begini terus. Maka itu kan kalau kita kan SMP kan biasanya gini, saudaraku dokter, bisa apa? Apa namanya, pancaroba ya? SD-nya bagus,
SMP-nya turun, SMA sadar lagi. Saya masih ingat sekali itu waktu dijelaskan sama Pak Japar dulu waktu kita ospek dulu pertama. Dan memang pimpinan itu harus begini begitu. Nah, ini kalau mau sih dihidupkan lagi. Nah, dari situlah sobat, ternyata memang kita tuh orang-orang terpilih. Saya juga nggak nyangka kok bisa jadi guru besar juga. Aku juga panjang ceritanya jadi itu. sejak kecil nggak ada doktrin dari orang tua. Nggak ada. Ya, Fernandes jadi profesor. Nggak ada. Dulu apa orang tua? Gimana ya saudaraku ya? Iya. Kadang satu sisi saya malu menyampaikan ini sebenarnya. Aduh, mau nangis sebenarnya. Oke. Jadi kalau Jo mau tahu, Di Jambi waktu itu ya? orang tua saya dari Jambi, saya daftar dari Jambi, dan jujur ya Jo, dari semua keluarga besar saya ini sarjana pertama. Oh, oke. Itu dia. Bareng bersaudara? Kalau kita orang Sumatera, satu nini, satu opung itu, belum ada yang sarjana Jo. Iya. Agak naik ke atas, bapak saya itu dari semua keluarga-keluarga kakek-kakek saya yang sekampung itu di Sumatera Utara sana, tepatnya di Desa Labu Tolong, Kecamatan Sipautar, Kabupaten Tapanuli Utara. Yeah. Bapak saya itulah pegawai pertama dari semua keluarga adik-adiknya yang merintis jadi PNS. Dia pendobrak ya? Pendobrak. Oke. Dan saya dari semua anak-anaknya keturunan dari saya yang pertama yang sarjana Jo. Dan puji Tuhan alhamdulillah ya saya malah berangkatnya ke sekolah D4. Ya, STPDN kita ya. Iya, iya. Ya D4, dan disitulah saya ya lulus, kita kan sama-sama ya Jo ya lulus ya. Dan kebetulan waktu itu ketuanya STPDN Pak Marwoto ya. Saya jujur saya hormat sekali sama beliau, karena kalau bukan beliau yang manggil tak akan mungkin. Dulu kan lulusan terbaik sama lulusan terbaik kontingen ya. Iya. Ya walaupun saya dibuang ke Kerinci ya Jo. Gaji saya sempat hilang 6 bulan. Di Kerinci ya? Iya, karena kan harus ada SPMT, datonya kan saya belum paham sekali. Namanya kita belajar dulu. Belajar di IPDN kan kerjanya tidur aja kan Jo. Wah, gini kan tidur kan sampai apa? Sampai ngences gitu kan. Sampai ngences aja bisa jadi profesor dokter ya, apalagi yang sekarang dengan kualitas apa ya, itu dia Jo. Jadi saya lihat saudaraku bahwa dari situlah saya baru memahami konsepnya Prof. Yohanes Surya. Oke. Profesor Yohanes Surya mengatakan bahwa tidak ada murid yang bodoh. Yang salah itu tidak dapat guru yang tepat. Alhamdulillah, puji Tuhan saya kebetulan dapat guru yang tepat Jo. Ketika apa itu muncul itu? Ya, waktu setelah jadi pengasuh saya masuk. Dari Kerinci berapa tahun di situ? Nggak ada. Kan kita yang lulusan terbaik dulu yang dipanggil, saudaraku. Oh, dipanggil. Dipanggil kan sama Taslim semua itu. Saya terbaik kontingen, dipanggil lah saya. Balik. Iya, jadi sebenarnya sekarang sama ibarat balas jasa nih. Saudaraku Gubernur Praja kita 07 itu adalah yang manggil kita dulu, yang mengusulkan untuk panggil untuk jadi pengasuh. Ya toh, sekarang dia jadi anak bimbingan saya, terus kita balik saling membantu sebenarnya. Dan ini sebenarnya program yang perlu diteruskan, sobat. Iyalah. Ya walaupun sebenarnya agak sedih juga saya kalau sekarang pengasuh dipanggil tidak ada yang lulusan terbaik. Harusnya lulusan terbaik yang dipanggil jadi pengasuh, karena dia yang nanti kita persiapkan ke sana gitu dia. Dan itu sudah programnya Pak Sartono dulu, jadi 2 tahun jadi pengasuh, 2 tahun sekolah, mau IP atau apa, baru habis itu jadi pelatih, kesempatan pelatih, baru tes jadi dosen. Nah kebetulan Jo, sobat, anak itu ada 2 ya, ada anak biologis, ada anak ideologis. Yeah. Saya ini kebetulan dapat guru yang tepat kita. Ideologisnya. Bapaknya? Prof. Sadu. Prof. Sadu Wasistiono. Iya, Prof. Sadu lah yang membawa saya mengajar. Jadi Prof itu banyak sebenarnya kadernya. Tapi yang membawa pertama kita tuh sebenarnya, ini abang kita yang saya paling respect sama dia. Abang terbaik, abang yang paling kusayang, dekan PP kita. Oke. Dr. Andi Pitono. Nah itu dulu, gimana ceritanya? Jadi Prof. Sadu Nandes dulu, bisa respect dengan Prof. Sadu. Prof. Sadu itu udah dokter, persiapan mau profesor. Ya. Level down dia itu Dr. Andi Pitono. Bang Andi Pitono itu asisten beliau, dan saya di bawahnya Mas Andi lagi diajak dulu. Oke. Jadi diajak beliau, ayo kita bareng-bareng apa? Bareng-bareng kajian dulu. Buat buku. Ya, enggak, dia banyak penelitian, sobat. Jadi saya tuh dari nyupir, ngangkat tas, dulu tim ya, namanya tim-tim Bintek, penelitian itu sudah saya jalani semua. Jangan dilihat sekarang ya, prosesnya tuh panjang sekali. Nah, yang membawa itu ya Mas Andi Pitono memperkenalkan saya ke Prof. Sadu, dan Prof. Sadu yang mengajarkan, Mas Andi Pitono yang mengajarkan bagaimana cara mencari uang, dan kebetulan ya gimana ya, Prof. Sadu itu memberikan semuanya jaringan ya, dan diberi kesempatan kok semua dulu. Ada Dr. Amri ya dulu almarhum, Andi Pitono, Suparjana. Jadi dulu Prof. Sadu itu punya kader ya.
ada yang di luar, ada yang dalam. Ada Ismail Nurdin, Pak Warek 3 kita, itu dulu di kader beliau. Oke. Nah, saya tuh masih jauh, sobat, nggak dianggap. Jadi ini kader dulu tuh APDN sama 012 aja. Anak baru nih. Gitu Anak baru lah ya, kita kan bagian nyupir aja. Antar data ke sana saya berangkat. Antar sana data berangkat. Nyupir aja, kemana? Jadi semua kabupaten Bandung Barat, kecamatan tuh aku jalan dulu semua, kawan. Dan saya memang betul-betul menikmati. Ternyata ada hal baru dari pengasuh itu, ternyata ada hal baru kajian. Nah, dari situlah saya mulai MAPD buka. Ya. MAPD saya angkatan pertama, Prof. Sadu sebagai direktur paskanya. Nah, saya kemarin sebenarnya sudah lulus sama Afri Tarigan di UI. Tes udah lulus di UI? Udah lulus di UI, KS ya, Kesejahteraan Sosial. Cuman waktu itu kan kita kan nggak ada tugas belajar, sobat. Afri dapat. Saya kan nggak dapat sama sekali. Sudah lah kita paham. Tahun berapa? Tahun 2002 lah. 2 tahun setelah jadi pengasuh. Iya. Nah, saya kan tahu diri, sobat. Kalau kawan enak Sumatera Barat, kawan orang Sumatera Barat. Saya Jambi, otonomi daerah. Walaupun saya lahir di Jambi, besar Jambi, tapi tidak dianggap orang Jambi. Itulah efek jeleknya otonomi daerah. Iya. Nah, akhirnya saya udah cari uang di luar, sekolah biaya sendiri, ya itu proses jalannya, sobat. Jadi ya setelah jadi pengasuh, ikut penelitian. Dan mungkin yang kemarin saya kirim link sama sobat itu, dulu tuh kalau yang jadi dosen itu harus tes dosen. Yeah. Saya tes dosen. Ikutlah di situ ya. Ikutlah di situ, sobat. Dan disitulah starting awal saya menjadi dosen muda. Cuman karena saya penelitian kemana-mana, itulah yang membuat saya tidak susah menulis jurnal. Nah, karena kan kalau untuk untuk kenaikan pangkat jabatan PAK itu kan semuanya harus ada jurnal, sobat. Iya. Jadi banyak publish jurnal-jurnal ya. Oke. Sekarang kita pelan-pelan nih ya. Siap. Untuk mengungkap strategi ya. Siap. Kisi-kisi. Saya minum ya, sobat. Siap. Silakan, Prof. Nandes. Jadi sebagai profesor di usia muda ya. Ini kan tadi Prof katakan awalnya meniti karir dari bawah itu ya. Betul. Ya, bahkan dari jaringannya Prof Sadu itu di level bawah gara-gara anak baru. Nah, gimana dengan strategi apa biar cepat naik, tiba-tiba memotong jalur tadi ya, networking tadi dipotong semua level-level tadi ya, sehingga umur usia 42 sudah jadi profesor. Ya. Itu strategi apa tuh, Itu Prof? dia sebenarnya nggak ada strategi ya, mengalir aja, sobat. Nah. Tapi mungkin Tuhan ngasih berkat ya. Jadi kami kan sama-sama tuh 27 orang. Pertama yang 10 dulu yang dipanggil kan Asabrata tuh. 10 orang, oke. Kan dari Adika sampai semua kan, sampai tuh Anesya Barnebaje, baru Hapri, Erika, apa itu kan tuh Asabrata. Kalau kita kan Astabraso, bro. Nggak dianggap dulu. Nggak dianggap kan, cuman saya dari Jambi, yang dari Acehnya Frans Delian, masih ingat dulu. Semua dipanggil kan. Kalau Sumatera Barat dulu kalau nggak salah Doni Sandito deh. Pak Sekda sekarang. Bukan, Doni Samulo. Doni Samulo. Doni Sandito apa Doni Samulo gara-gara kelamaan udah nggak hafal. Nah, itu dulu dipanggil, cuman Doni kan nggak mau balik. Baru saudara kita Kepala Dinas Pendidikan, Ketua kita Dedi Supandi, karena udah ditawarin jabatan lurah, dia nggak minat lagi kan. Karena itulah enaknya otonomi daerah, putra asli. Kalau saya kan, kalau perlu orang Jambi bilang, pergi lah sana-sana, biar coba keluar kan, itu dia. Nah, itu yang membuat saya nyaman. Nah, dari situlah, sobat, saya mulai ikut sama, dulu waktu penelitian pertama itu nggak pernah dianggap. Karena Mas Andi Pitono sama Prof Sadu itu manggilnya yang 10 besar terus. Ternyata 10 besar itu tidak, akhirnya setiap ngambil data lambat terus. Mungkin karena saya binjas, dicoba. Masuk, kawan. Coba kau ambil data dulu paling jauh Gunung Halu. Biasa bangun pagi ya? Biasa bangun pagi. Dulu kan ngeri, Pak. Malaikat Tengah Seribu, hantu simpang, baru hantu subuh, ya kan, kawan minyak. Kalau ditanya 0809 terkenal ini. Itu dia, aku pun nggak nyangka bisa jadi akademisi kan, sobat. Itu dia. Mungkin karena kita bahan baku ya, dia sudah bagus. Ya dari situlah, akhirnya setiap dikasih kerjaan cepat terus. Mungkin BTL ya, batak tembak langsung ya. Itu dia kan. Nah, eksekusi terus dengan cepat. Eksekusi cepat terus, dan itu membuat Prof Sadu dan Mas Andi itu kok senang. Pak Amri juga waktu itu almarhum ya. Dia apa yang dulu orang kita Sumatera Barat juga, orang diklat, dia pindah. Betul. Itu dia. Kok ini cepat terus gitu. Akhirnya mereka bilang pas ada kerjaan waktu itu Denny letting kita. Denver. Bukan, Denny Zakaria. Oh, Denny Zakaria. Sama-sama dia punya proyek di Provinsi Jawa Barat. Prof Sadu kasih ke beliau.
Cuman waktu itu dia dipanggil jadi ajudan. Oke. Pak Faisal Tamin Mempan. Kerjaan tidak selesai. Denny tahu waktu itu saya dibawa. Akhirnya saya disuruh menyelesaikan. Selesailah. Selesai. Dan sobat tahu bayangkan ya, kalau Prof Sadu kan begitu dia. Kasih kerjaan, tulis, analisis. Kita dulu Pak namanya tukang pukul kan, Binjas, PPRC, pengasuh pemukul reaksi cepat. Disuruh mikir Pak. Akhirnya kita betul-betul belajar sobat. Nah dari situlah saya mulai dapat rezeki. Saya kumpulkan. Kita jaga kepercayaan ya. Iya itu dia. Jadi kalau kemana-mana pun saya, jadi nyupir oke, apa-apa oke, dan di situ membuat pimpinannya itu senang. Jadi mungkin karena didikan kita dulu ya sobat ya, arahkan wajahnya, gerakkan hatinya. Jadi bergeraknya nggak pernah menunggu. Jadi perintah itu betul-betul apa, cepat terus kan. Kasih kerjaan cepat, kasih kerjaan cepat. Ngurus kemana-mana proyek, nah cepat. Baru dulu modelnya kan harus kerja sama dengan perguruan tinggi sobat. Saya disitulah saya kenal semua. Universitas Islam Bekasi, Dekan Langlang Buana, Dekan Unjani, Dekan Unikom. Karena kan harus punya bendera. IPDN kan tidak punya bendera, sobat, nggak boleh. Iya. Itu dia. Nah, kita pakai bendera mereka. Ini kelemahan kita salah satu IPDN itu sebenarnya. Dulu ada namanya PK3, Pusat Kajian Pusat Kajian Pemerintah, PKP. Pimpinnya Prof Sadu. Cuman kan akhirnya ditarik, ambil alih semua. Dulu Binteng. Nah, dari situlah sobat, pelan-pelan sudah tes dosen, selesai S2, ya? Asisten ahli dulu? S2 dulu. Oh, S2 dulu. Kalau dulu kan saya bisa tes dosen, sudah mau selesai tesis. Boleh, dan saya kebetulan lolos ya. Lolos, dari situ melatih, SK-nya kan ada sobat. Setelah melatih, 2 tahun baru pengusulan fungsional. Dan sobat mau tahu, aduh, saya lah termasuk yang membuka pintu buat adik-adik kita sekarang. Kalau mau tahu, 4 tahun saya baru diizinkan jadi asisten ahli sobat. 4 tahun letting. Oh, terima kasih. Dan dulu masih sekolah tinggi sobatku. Senatnya sekolah tinggi, setingkat institut. Kalau sekarang enak. Asisten ahli lektor fakultas. Ya toh? Ya langsung pengusulan keluar PAK. Kalau saya dulu tidak. Setiap mau pembahasan fungsional saya, pasti yang dibahas praja bermasalah terus. Setiap mau dibahas praja bermasalah terus. Saya menunggu 4 tahun, Bu. Antri? 4 tahun. Nggak tahu antri atau apa. Atau mungkin ya ada yang tidak percaya dengan muridnya sendiri. Dan itu saya terima langsung. Jadi saya itu sebenarnya membuka buat adik-adik saya. Yang namanya SSTP Sarjana suka tidur pulas itu akhirnya ya betul-betul tidak bro. You bilang tidak boleh mendiskreditkan alumni PDN dan saya pembuktinya. Tapi di letting kita yang ngurus jadi dosen, bro pertama kali? Saya pertama. Jadi dosen? Saya pertama. Jadi waktu STPDN sama IP, kalau nggak salah yang dosen termuda IP itu Bang Muadam. Dosen termuda STPDN itu ya saya. Maka itu saya hampir 9 tahun saya dosen termuda setelah digabung IP sama STPDN menjadi IPDN. Itu antrinya banyak sobat. Dan saudaraku bayangkan, mungkin ya abang-abang Purna adik-adik itu ya agak minus, ya, agak negatif ya kalau ngelihat guru kita Dr. Inu Kencana ya. Saya dengar beliau sudah profesor juga di Universitas kalau nggak salah Pandanaran. Di Pandanaran ya, Semarang atau Jogja ya. Dan saudara mau tahu? Ada 2 dewa penolong saya. Maka itu setiap di buku saya tidak pernah saya tuliskan 2 orang itu. Yang waktu itu senator di senat kita. Siapa itu? Inu Kencana dan Pak Sarjiman. Sangat berjasa ya? Sangat bro. Saya doakan 2 guru saya itu. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, keluarga-keluarganya. Dan saya tidak akan pernah lupa itu yang namanya guru saya, guru kita lah. Inu Kencana dan kritis, dan perlu orang-orang kayak gitu loh sebenarnya. Oke, kita ngomongin Pak Inu nih sekarang ya. Jadi dalam perspektif bro, Pak Inu itu nggak seburuk yang guru, Pak. dinilai oleh dia Pak, guru, dia paling cinta sama adik-adiknya, dia paling cinta sama kadernya. Kawan mau tahu? Pengangkatan fungsional saya itu kami selesaikan. Namanya Pak Sarjiman sama Pak Inu Kencana itu kan dia tidak punya mobil. Orang kan sehat itu, pamong betul, dia jalan terus. Dan kawan mau tahu? Di depan gerbang IPDN itu kan ada yang namanya bubur Libanon. Iya. Itu. Di depannya kan ada posko tuh.
Disitulah saya curhat sama mereka berdua, Pak. Dan mereka dengarkan. Guruku. Oke. Saya sudah pengusulan ayahanda. Maka itu setiap semua guru-guru saya selalu panggil ayahanda. Kalau yang senior saya selalu panggil kakanda. Ayahanda, Inu Kencana dan ayahanda Sarjiman, tolong saya dibantu. Saya sudah 4 tahun pengusulan fungsional dosen saya. Sampai sekarang tidak disetujui sama Senat. Saya tidak tahu karena ada apa-apa. Ternyata saya dengar ada yang tidak suka kalau alumni IPDN masuk. Itu dia. Wah, dia marah yang namanya Inu Kencana. Dan situlah rapat yang paling besar. Dan akhirnya alhamdulillah kawan. Puji Tuhan. Keluarlah usulan Senat. Maka diberangkatkanlah aku ke usulan saya untuk PHK. Kawan mau tahu, 4 tahun itu saya sudah saya mengasisteni 4 orang, Pak Marwoto, Prof. Sadu, Dharma Kusuma, Firmanca. 4 saya. Tapi mau kayak mana kalau Senatnya nggak setuju? Disitulah saya baru bisa merasakan yang namanya seorang guru, seorang abang, Inu Kencana, dan seorang guru seperti Sarjiman. Oke. Mereka lah yang mengapakan saya. Akhirnya diusulkan saya. Karena saya ini peneliti kawan banyak, saudara mau tahu, dari asisten ahli ke lektor itu only 1 years. Karena PAK ku banyak. Habis itu saya langsung usulkan lagi. Kan kalau naik pangkat jabatan kan naik pangkatnya 2 tahun, naik jabatan bisa 1 tahun sekali. Yang penting PAK-nya memenuhi. Yeah. Dari asisten ahli ke lektor Cuma 1 tahun. 1 tahun. Dan itulah bentuk jolim ya. Jadi senior itu kadang tidak semuanya baik loh kawan. Ada yang nggak suka? Saudara mau tahu kenapa tidak sukanya? Gimana? Saudara kan sudah asisten ahli kan? Ya udah. Dikasih bimbing nggak? Pembimbing ada? Bimbing. Ya. Zaman saya dulu Pak, saya boleh dikasih bimbing itu kalau sudah lektor katanya. Tapi ada dosen lain yang tidak fungsional, boleh dikasih bimbing. Udahlah, aku yang tahu semua. Jadi kalau dibilang-bilang kawan, saya ini termasuk yang paling senior di PDN itu. Termasuk yang beruntung sobat. Kalau kawan kan sempat ke daerah dulu. Kalau saya ini termasuk beruntung. Karena sampai saya merasakan semua kebijakan rektor. Dari Sartono kita Praja. Masuk ke Manila. Terus kan saya nggak pernah putus ini. Sampai rektor sekarang ini saya tahu Pak. Bagaimana budaya organisasi, budaya kerja itu saya tahu. Merasakan betul ya. Merasakan sobat mana yang betul-betul pure untuk pendidikan. Kawan mau tahu aku nggak dikasih bimbing kawan. Sudah asisten ahli. Tapi ada yang tidak angka kreditnya aja nggak ada, tidak apa, langsung dia bimbing. Coba bayangkan. Tapi itulah. Sabar ya. Sedihnya, maka itu ada keluar istilah Purna itu menjadi tamu di rumah sendiri. Itu aku yang rasakan kawan. Dan saya cuma satu yang suka menghibur saya guru kita. Siapa itu? Bunda Siti Julaika. Ananda. Yang sabar ya Dinda. Itulah yang membuat motivasi saya kawan setelah asisten ahli. Cuma 1 tahun saya kejar langsung lektor. Supaya saya bisa membimbing kawan. Tercapai lah itu ya. Tercapai. Bimbing lektor. Bimbing lektor. Dari lektor ke lektor kepala. Di situ baru terasa kawan. Karena kalau asisten ahli lektor itu kan sama cuman kita di dalam. Keputusannya kan ke Kemdagri aja. Internal. Oke. Akhirnya apa yang terjadi sekarang di PDN kan gemuk kita. Gemuk di lektor. Iya, banyak. Ini perlu ada perlakuan khusus kawan. Berapa tahun lektor ke lektor kepala? Lektor ke lektor kepalanya itu yang lama Pak. 5 tahun, hampir 6 tahun saudaraku. Penelitianku banyak. Cuman banyak tanda petiknya sama IPDN. Kadang suka offside lah, dibilang orang Dikbud lah, inilah, itulah. Gelar kita lah yang dilihat apa semua. Kita ikutlah semua itu ya. Ya, image-nya negatif aja terus sama kita. Oke. Dan itu aku rasakan kawan. Beratnya nunggu lektor itu kawan. Jadi lektor saya itu kemarin itu dari 3C ke 4A. Jadi kalau PAK-nya cukup dia langsung, sebenarnya saya bisa langsung 4B. Jadi waktu 3C itu 3C, 3D, 4A. Kalau kita kan naik pangkat kan harus naik PAK sobat. Yeah. Di lektor kepala lah saya 4A. Disitulah saya sambil harus ada ketentuan harus sekolah Pak. Ngambil S3. Ya doktor. Ya S2 nggak ada biaya, S3 juga nggak ada biaya. Kawan mau tahu, aku tuh udah lulus di mana-mana loh. Lulus di IPB, dipikirnya saya STP, Sarjana Teknologi Pangan, tak taunya SSTP, Sarjana Suka Tidur Pulas. Ditolak.
sama Pak Bambang Supriyadi. Pak Bambang terus dia PWK. S3 PWK, perencana wilayah kota dan pedesaan. Saya di sosped waktu itu. Sudah diterima, lulus. Cuman karena dilihat gelar kita mau ditolak. UGM juga begitu lulus, cuman dilihat gelar kita ditolak. Unpad itu lama sekali, Pak. Nerima saya. Tes TP aja lulus semua. Sampai saya bilang waktu itu yang jadi promotor saya, Prof Jaja. Prof, saya ini kan mau melamar S3, bukan melamar S2. Tapi kan SSTP Anda nggak diakui. Ya ampun. UGM loh yang terima cuman. Disitulah makanya itu saya kuliah lagi ngambil SAP itu, sarjana agak percaya diri itu sobat. Saya kuliah lagi di LAN, Pak. Ambil S3 di situ ya? Bukan, ambil S1. S1 lagi di sana? S1 kawan. Biar diakui ya. Supaya nanti aku udah mikirkan, berarti aku harus pasang pagar nih. Itu dikasih hikmat sama Tuhan ya. Nanti kalau susah S3, kalau misal cuma ngandari gelar SSTP untuk pengusulan guru besarnya susah gitu. Aku tak sekolah lagi kawan, itulah gelar SAP aku sobatku. Jadi aku alma mater LAN, dan itu juga menjadi kekuatan bagi aku. Aku dua kaki, alumni STPDN dan juga alumni Setia LAN. Setelah aku tamat Setia LAN, disitulah aku tes S3 di Unpad, langsung diterima bro, 2009. Ngambil kuliah pun juga berliku-liku juga ya. Kalian mau tahu ya, aku banyak sekali ngasih rekom adik-adik. Ada yang di Udayana, ada yang di Hunas. Dulu yang mau nerima kita di 4 kita tuh cuma UGM sama UI, ingat deh lu. MAP itu, Magister Administrasi Publik. Ini agak banyak. Bukalah ekonomi MEP, Magister Ekonomi Publik. Di UI itu jangan yang terima cuma KS loh kawan. Kejahatan sosial, karena dia baru. Yang lain nggak mau terima. Tapi itulah namanya alumni PDN, setiap dia lulus IPK-nya kumulot dan sampai ke laut semua kan. Berarti memang bagus kan, itu dia. Cuma sebenarnya halnya kecil saja. Kita yang harus sering say hello lah ya sama Dikti ya, supaya jangan mempersulit alumni kita atau apa itu juga. Jadi memang kita kumaha ya. Kita punya rumah, tapi secara fungsional kita harus sering ngobrol lah sama orang Dikti atau apa. Dan memang supaya mereka tahu bahwa kita tuh anak-anak bangsa yang berpotensial loh. Macam saya ini jangan gara-gara apa banyak sekali hanya tertahan untuk jadi guru besar hanya karena apa komunikasi pemerintahan yang sebenarnya bisa kita selesaikan secara adat, mau adat mana, mau adat Batak, mau adat Sumatera Barat bisa kita selesaikan tuh sobat. Nah dari situlah sobat ambil aku S3 ya kan di Unpad biaya sendiri. Waktu S2 saya jual motor legenda saya sendiri juga biaya. Motor legenda itu tidak akan pernah rumah dan saya berikan hormat pada acara Silasapa ini. Saya respect kepada guruku juga, Profesor Dr. Lexi Giron. Pak Lexi, ingat saya itu. Jadi saya pengasuh kawan, dari semua pengasuh 07 hafal semua tuh. Yang pertama sekali ujian tesis, yang selesai tesisnya tapi ditunda, itu Fernandes Simangunsong. Saya termenung diam, karena kita MAPD baru buka kawan, anggaran nggak ada. Ya sudah, saya sudah ngadap Prof Sadu apa, dosen kita juga ada setuju, tapi ada yang nggak setuju untuk saya bisa ujian. Saya bilang biarkan saya ujian, nanti ijazah saya saya bayar setelah dapat uang. Akhirnya saya terduduk diam. Ya saya dapat motor itu yang dari penelitian itu. Saya kumpul-kumpul uang dari Prof Sadu dan motor itu baru beli kawan. Baru 3 bulan atau 4 bulan deh. Nah, sebelum KTP-nya nggak ada, orang saya belum pindah, itu atas nama nyonya saya bikin. Nyonya itu masih pacar itu. Masih jadi pacar loh nyonya sekarang ini. Maka itu kalau sama beliau sama nyonya gue ini memang susah dukanya betul-betul bersama betul sama beliau itu. Jadi memang kayak mana ya, motivasi banget buat saya. Mungkin kalau ada apa-apa saya selalu berdoa kalau bilang saya duluan berangkat jangan dia gitu. Karena itu bahasa katanya, karena kalau nggak ada berat. Nah, itu Prof Lexi waktu itu. Dia bantu, saya masih ingat SPP kami itu 17,5 juta. Prof Lexi bayar. Waktu itu harga legenda itu saya masih ingat kawan 9,75. Legenda kan motor subsidi dulu masih ingat sekali. Ada legenda deh. 9,75 saya diganti Prof Lexi 9 juta, tapi kan masih butuh berapa lagi. Tapi jujur saya agak jadi apa. Tapi itulah mungkin kasih hikmat Tuhan kawan. Ya di satu sisi karena saya seorang peneliti, banyak pejabat yang sekolah waktu itu S2. Jadi kalau mau dihitung bukan kekurangan itu kalau tahu ini sebenarnya ya terpaksa harus saya sampaikan ya, saya waktu itu membantu juga untuk menyelesaikan tesis orang gitu. Nggak ada uang sama sekali sobat. Aku jujur lah ngomong apa adanya. Kalau Tuhan pun marah ya saya mohon maaf Tuhan. Mau kayak mana? Lembaga nggak ngasih uang. Pemda Jambi nggak ngasih uang. Ngomongnya lulusan terbaik yang akan disekolahkan. Nggak ada Pak. Artinya kalau tahu kawan Jose waktu itu gelar saya itu kalau bisa MSI-nya ada 3. Karena ada
2 orang lagi ya? 2 orang lagi saya bantu. Untuk Dan itu kebetulan saudara-saudara dari Papua, Pak. Oh. Supaya bisa apa? Abang itu adalah, mungkin saya tidak akan pernah ceritakan itu. Ya itulah, dan dia lah membantu. Akhirnya saya bisa bayar SPP itu kawan dan saya bisa ujian. Oke. Setelah itu kalau nggak salah Erika deh. Erika, pengasuh kita 07. Teman kita kan? Iya, jadi pengasuh itu saya pertama menjarekod. Kalau yang lain-lain kayak Bang Tommy, Bang Andris itu tahun selanjutnya. Wisuda angkatan kedua gitu. Jadi saya termasuk yang pertama kawan. Nggak tahu ya, perasaan saya bukan asta berata ya. Tapi mungkin karena kumahanya, karena orang tua tuh orang miskin ya. Mama saya kan cuman pedagang sayur kecil dan saya biasa bangun jam 3:30 kawan ngantar ibu saya. Ya habis itu saya balik lagi, saya masak, saya nyuci, baru saya jemput mama saya lagi karena harus nyiapin apa jualan itu apa. Sudah berjuang dari kecil. Ya, memang sudah biasa. Iya, jadi biasa suruh bangun pagi itu kayak biasa aja ya, kayak alarmnya tak tak gitu aja. Itu bagi saya. Nah, dari lektor kepala ke profesor berapa tahun? itu dia. Selesai saya kuliah kawan, itu kan sambil ditaruh jadi pejabat saya. Saya nggak tahu pejabat ditaruh atau di apa tidak suka saya dibuang ke mana? Ke Sulawesi Selatan, kampus Makassar. Oh, masuk sana. Jadi setelah Bang Muhadam, Dr. Muhadam itu saya. Iya. Nah, itu dia. Mungkin takut kali kalau saingan saya masuk atau apa itu dibuangnya ke sana tuh. 1 tahun, Pak. Direktur? Bukan, Wadir 3. Wadir 3. Ngurusin Praja kan, IPDN Makassar. IPDN Makassar. Jadi kalau sebenarnya saya kan termasuk satu sempurna atau guru besar yang paling tidak suka jabatan itu. Kalau bisa nolak saya. Kalau bisa cari uang di luar daripada apa itu dia kawan. Nah, di situ itu yang membuat akhirnya saya S3-nya hampir mau 5 tahun. Kan sembari sekolah Berapa tahun di sembari sana di Makassar? 1 tahun kawan, 1 tahun kurang deh. Bentar ya. Saya sebentar tapi di sana mantap, tau mantap. Makan tabungan. Oh. Karena nggak ada apa-apa, Pak. Kita baru buka. Tanya deh Bang Dr. Muadam. Bang Dr. Muadam tahu betul. Bukannya kita dapat uang, malah pendapatan tekor. Orang nggak ada apa-apa kok. Ya, jadi kalau direktur-direktur sekarang ini mah sudah enak. Udah ada tunjangan, rumah dinas, mobil dinas. Kalau dulu kita betul-betul. Dari awal. Woi, betul-betul hancur kawan. Hancur aja lah itu dia. Oke, itu setahun di sana balik lagi. Nah, balik. Situlah saya kan. S3 selesai. Selesai saya S3, hampir 5 tahunan. Nah, 2014 ya, 2013 ya. Nah, disitulah saya langsung, karena kum saya banyak, saya mengusul naik pangkat dulu kawan. Ke 4B, 4C. Oke. Nah, waktu itu kan harus ada senat, sekretaris senatnya waktu itu Prof. Kasan. Iya. Nah, saya juga beli respect kepada guru saya, Prof. Kasan. Prof. Kasan bilang, Dinda, ini kum Anda ini banyak. Jadi kalau nggak salah kum saya itu waktu itu hampir 1.200-an kawan. Karena kan saya peneliti, banyak semua kan. Dia bilang ngapain kamu ngusul naik pangkat? Langsung saja lah pengusulan ke jabatan. Terpancing lah saya di situ kawan. Profesor kata Saya bilang, kalau Prof yang bantu, nanti saya yang bantu di sana kata dia. Disetujui lah Pak, ditoki Pak, tahap pengusulan ke guru besar. Ribut semua senior. Siapa ini? Dan saya tidak usah sebut lah. Ada yang untuk surat pengantar ulang pengganti saya aja sampai 7 bulan nggak ditandatangan Pak. Ditahan Pak, hanya untuk mengganti saja. Dia pikir langsung jadi, ternyata tidak Pak. Nunggu kawan Jos. 7 tahun sobat. Jadi sekarang kalau guru besar sekarang tuh berat sekali, apalagi yang baru ini lagi. Jadi saya itu termasuk dari, jadi sebelum saya itu Prof. Nulia. Prof. Nulia itu masih setengah ya, setengah offline, setengah online. Prof. Nulia tuh. Jadi kalau nggak salah beliau pulang dari haji, beliau guru besar. Karena dia katanya jurnalnya harus dipublikasi, harus ada Scopus. Waktu itu dirjennya masih Pak Joko, Profesor Joko. Di situ dia. Nah, di situ yang nasib saya kawan. Kawan mau tahu? Saya bawa pulang bundal saya itu, bundal untuk pengajuan yang awalnya naik pangkat jadi profesor itu. Kalau nggak salah sama abang siapa nih yang kapal nih, NTT nih, Panderson. Saya bawa pulang itu Pak, semua Pak. Bawa pulang saudaraku, itu harus di-online kan semua. Dan yang bikin muntah darah kawan mau tahu, harus masuk resipatorinya IPDN. Dan resipatori itu binatang apa? IPDN tidak pernah pikir itu kawan. Konsultasilah aku sobat ke Dikti. Ke Kak Yusni ada, Yusni Tarigan. Saya beri hormat buat beliau. Dia orang baik gitu. Sudahlah, bikin saja bagaimana caranya supaya kami bisa ngecek.
Online. Online. Itulah muncul website saya tuh sobat. Oh, oke. Jadi website saya itu dulu ada masukkan. www.fernandes Simangunsong. Cuman karena domainnya diretas orang baru yang muncul yang baru ini HTTP. Oke. Di situ aku masukkan semua kawan karya tulis saya, scan semua apa semua, masukkan itu semua kawan. Dicek lah dari situ. Profesor dari luar yang ngeceknya nanya, ini nggak ada resipatori. Kadang aku malu kawan di PDN itu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal teknis yang sebenarnya harus bernuansa akademis supaya kawan-kawan itu bisa naik pangkat dan jabatan. Yang harus dibenahi ke depan gitu ya. Sangat. Dan itu menjadi citra diri kampus. Begitu berapa banyak dosen kita yang menulis. Iya, iya. Nah, dulu belum ada itu apa namanya Google Scholar. Nah, disitulah saya masukkan pelan-pelan, semua masuk, semua mulai munculkan kawan. Disitulah saya harus menunggu 7 tahun kawan. Di sela-sela itu harus ada ketentuan, harus Scopus. Baru SJR-nya 0,11 itu saya ngerasakan. Yeah. Dalam perjalanannya harus 0,15, ternyata saya sudah dapat, harus kejar lagi kawan. Dalam perjalanannya harus 0,40. Ya Allah, Tuhan kayak mana? Lengkapi lagi. Oh betul-betul Pak. Aduh. Bunuh diri. Kawan bayangkan saya jalan tuh banyak negara hanya untuk conference. Karena kenapa? Saya buta kayu kawan. Nggak ada. Prof Sadu kan beda. Prof Erma yang lain kan mereka kan beda masih generasi. model yang lama kan. Jadi kalau saya itu betul-betul. Jadi saya itulah penerobos guru besar online pertama di PDN. PDN. Dan itu menjadi pengikut lah buat yang lain sekarang. Ada Prof Dayar, ada Ya nanti setelah ini banyak yang konsultasi ke Prof Nandes. ya siap membantu saya buktinya. Setelah nonton Silasapa ya. Nah ya siap membantu lah. Selama kita diskusi. Yang penting intinya semangat aja. Nanti bisa telepon kemana Prof? Nomornya Prof? Oh ada, 082 1199 82722 itu 24 aja. jam bisa kontak 24 jam. Prof Kalaupun Nandes. saya tidak mengangkat berarti saya lagi ngajar atau buat PowerPoint atau tertidur lah pasti WA saya dulu bisa. ya? Ya pasti saya. Cuma satu kok nomor saya. Nah, dari situ sobat harus 0,40. Dan di dikti itu ada kriteria untuk guru besar. Prioritas ya. Prioritas pertama itu 60 ke atas. Usianya. Usia. Jadi ini para senior-senior guru-guru kita yang sudah lektor kepala 60 ke atas. Jadi bagi Bapak Ibu kayak waktu yang pernah datang konsultasi ke saya, guru kita sendiri Pak Kuskoro, Dr. Kusoro sama Dr. Dede, saya mengatakan, Bunda gas. Datangkan ke dikti, minta surat sama rektor supaya Bapak Ibu di prioritas pertama karena Bunda adalah 60 ke atas. Itu pun masih nunggu lama, duluan pensiun baru keluar guru besarnya kan, Bunda Dede kan. Itu dia. Memang harus sering hello. Iya. Kalau nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kamu mau tahu? Aku datang ke dikti pakai baju PDH. Iya toh? Dicuekin. Wih, tunggu ya Pak. Tunggunya 3 jam Pak. Tapi kalau datang dari kampus-kampus lain, kalau sobat mau tahu, itu cipika-cipiki dia langsung. Ada Universitas Muhammadiyah Ponorogo atau apa. Karena kenapa? Pakai batik. Batik, baru yang kedua, ini apa namanya? Iya mereka tuh sama dikti itu betul-betul Udah sering komunikasi sudah lama. hello terus sobat. Iya. Kalau nggak gitu, nggak akan ada itu. Setelah nunggu 3 jam, besoknya ganti kostum. Aku ganti kostum lah Nggak mau Pak. PDA lagi. Baru kan akhirnya ketahuan tahu dari IPDN. Kalau dikti itu dengar IPDN tuh enak aja memuntah aja saya lihat. Nggak tahu kenapa. Tapi ya mungkin ya gara-gara kawan-kawan kita mungkin yang nggak pernah jadi dosen ujuk-ujuk keluar angka kreditnya kan suruh kondisiin terus. Orang itu kan orang ideal. Betul. Yang tidak mau seperti itu. Pas kita yang sungguh-sungguh malah Yang betul-betul sungguh-sungguh muntah darah Pak. Tapi karena dilihat kawan mau tahu itu setelah pengusulan ya. Iya. Prioritas 1 60 ke atas, kriteria kedua 50-60. Kriteria ketiga itu 40-50. Pengusulannya ya kawan nggak masuk kriteria 1 2 3, yang biasanya 1 2 kan. Karena masih kepala 3 waktu itu. Kepala 36 mau ke 37 kawan. Jadi kementerian itu masih 1, kalau nggak salah itu siapa menterinya? Ya. Muhammad Nu ya. Muhammad Nu. Iya. Baru Muhammad Nasir kan pecah nih. Diknas sama Dikti. Iya. Baru Makarim tuh. Gabung. 7 tahun kemudian baru keluar kawan. Dan kawan mau tahu? Tetap pegang rekor termuda Itu. di PDN. Ya, tapi sebenarnya itu sudah karena Tuhan aja lah. Iya, tapi di balik itu orang nggak tahu bertubi-tubi ya. Dan kawan mau tahu, saya harus audiens guru besar sekarang. Maka itu saya kadang kalau agak sedih ya, kalau ada guru besar orang datang nggak pernah ujung-ujung jadi guru besar di PDN. Kan di dikti itu ada ketentuan 3 tahun setelah doktor atau 10 tahun mengabdi di PDN, ini nggak pernah mengabdi ujung-ujung jadi guru besar. Sakit Pak. Karena kita merasakan. Wih Pak, kejoliman itu viralnya kerasa. Ini nggak pernah ngajar kelas atau apa, ujung-ujung jadi guru Terus besar. gimana sikap Prof Nandes melihat seperti itu ya? Ya sudahlah, berdoalah. Mungkin itulah nasib saya yang bukan anak-anak orang apa yang tidak punya akses. Akses saya only one.
God aja. Iya. Tuhan Allah itu aja. Ya Tuhan ya Allah, udahlah biar aja saya. Nah, saya audiens, Pak. Dalam hati Dalam hati, awak yang pingin orasi di sana, nanti orang lain yang orasi yang apa, ya kan? Oke. Audiens selesai. Udah, kalau guru besar audiens, Pak. Iya. Saya audiens di Surabaya. Oke. Yang uji 3 profesor. Yang mendampingi, saya tahu sobat saya, Pak. Ya. Ketua Senat Guru Besar, Prof. Sadwa Sisono, waktu itu rektor nggak bisa. Kalau nggak salah, Prof. Murtir lagi ikut ngantar praktek lapang buka di Toraja. Oke. Yang diperintahkan waktu itu Bu Dr. Deti. Maka itu respect saya kepada Bu Dr. Deti, satu waktu itu sama guru kita, Pak Rektor kita yang paling baik nih, mantan itu apa, Prof. Murtir Jidawi. Kalau bukan beliau, tidak ada. Disitulah saya baru merasakan yang namanya dikasih uang urus guru besar, Pak. Oleh? Pak Murtir Jidawi. Biayain Prof. Fernandes untuk SPPD. Ya, orang bilang SPPD apa? Surat pura-pura dinas ya. Itu baru kawan. Dapat. Dikasihlah untuk berangkat ke Surabaya. Kalau lihat itu fotonya, saya sama Prof. Sadu. Ada. Saya bawa semua bundal tuh kawan 2 tas. Ini penelitian saya itu apa? Apa dibilang orang dikti waktu itu? Saya masih ingat tuh 3 profesor. Satu Prof. Maptu dari UPI, yang satu dari UNS, yang satu dari Erlangga deh, atau UNESA atau apa? UNESA ya kalau nggak salah. Apa dia bilang dia? Kira-kira kalau keras-kerasan IPDN sama dikti siapa yang menang ya? Itu pintu berapa? Dapat saya tanya ngobrol sama Prof. Sadu. Saya nggak nama-namain. Prof. Sadu yang paling pintar orasi ngomong, diam, Pak. Kok nanya seperti itu? Ya itu dia. Nggak tahu kenapa. Jadi ini yang perlu kita dudukkan. Terakhir saya buka. Tahu apa? Suruh buka semua hasil penelitian saya, kawan. Dicek satu-satu. Ini dianggap yang buku-buku ini katanya. Buka semua. Buka tak, dicek. Untungnya Prof. Sadu bangga. Ada semua, kawan. Tapi itu dia, bukan di resipatori, di website. Website Fernandes Simanungsong, karena semua bisa dicek. Iya. Tapi dimaklumi waktu itu kan? Dimaklumi, tapi disuruh 1 tahun lagi, Pak. Oh. 1 tahun lagi, suruh nyiapkan. Karena usulan Anda itu di bawah 40, tolong carikan jurnal yang dikeluarkan perguruan tinggi, harus ikut yang aturan baru. Waktu itu saya 0,40 SJR-nya. SJR-nya. Ya, atau kan kawan? Yeah. Baru yang serumpun ilmu. Setahun lagi? Setahun lagi. Nah, kalau kawan-kawan dikti enak cepat. Waktu itu ada Profesor Beta Ubun. Almarhum dia sekarang, Rektor Mosamus. Yeah. Kawan saya akrab juga. Dia langsung profesor. Cuma 1 jurnal kan Papua. Kalau saya minta darah, suruh apa lagi? Nah, tahun depan lagi. Terus Pak, salah Pak, cari lagi Pak. Dan saya kebetulan banyak jurnal lain yang mau siapkan untuk, kalau misalnya perintah udah langsung siap. Jadi saya cuma yang sudah submit terus sebelum. Di situ ada kadang titik lemasnya saudaraku dokter. Jadi saya bisa bayangkan. Kalau kita sudah masukkan kan, kita menyeting semua kan. Selingkungnya, template-nya, daktonya, sorry, your paper is rejected katanya. Sorry, your paper is not include in my scope katanya. Tidak masuk dalam scope kami, coba bayangkan. Itu harus merubah lagi kawan, cari lagi jurnal. Dan mungkin Tuhan baik ya. Melihat perjuangan saya, anak-anak semua uang apa ya. Saya diterima di 1 jurnal. Kalau nggak salah di mana itu, Polandia atau Brazil itu. Iya. Dan kebetulan memang SJR-nya 0,60 Pak. Saya nggak tahu itu. Itu udah Tuhan yang main tuh. Dan tidak pakai uang sesuai syarat, perguruan tinggi. Dan saya korespondensi sendiri masukkan. Nah, disitulah setelah itu langsunglah saya keluar Pak guru besar saya, saudaraku. Itu pun kalau mau tahu kawan, saya lagi liburan sama anak-anak di Chiang Rai, Thailand. Ditelepon. Ke Triangle, ditelepon sama ajudannya. Tapi jangan, saya udah dekat semua. Tapi sebelumnya itu memang Mas Daris, saya ucapkan terima kasih buat Mas Daris dan Prof. Gufron. Saya tidak akan lupa. Jadi saya juga mengingat semua para dosen-dosen muda yang mau jadi guru besar. Mas Daris ingatkan saya waktu itu, Prof, nanti kalau mau jadi guru besar, tolong jangan munculkan hal-hal aneh yang melawan pemerintah atau apa-apa di dalam medsos. Karena waktu itu barang saya itu ada 3. PAK itu nggak bisa langsung keluar kawan. PAK itu kan bukan. Jadi kalau di dikti itu ada aturannya. Jadi kalau nggak salah lantai 4 itu PAK, lantai 7 itu SK guru besarnya. Oke. Prof. Gufron sambil bilang waktu itu. Lewat Pak Daris ya, ajudannya dibilang. Mas Daris bilang ini, Prof, ini PAK Prof sudah keluar. Izinkan saya memanggil Prof. Tapi berdoa ya, semoga Prof tidak apa, tidak melakukan pelanggaran HAM. Saya bilang,
dicek sama BIN. Karena kan guru besar itu kan eselon 1, sobat. Iya. Dicek saya 3 bulan, kawan. Oh, Nah, 3 bulan. Di 3 bulan, dicek semua, keluarga semua. Dan kalau nggak salah, waktu bareng saya itu ada 3. Ada 2 kampus itu nggak setuju, kawan. Karena dia publish yang aneh-aneh di Facebooknya atau apa. Jadi kawan-kawan yang kalau nggak suka sama pemerintah apa, tahan-tahan diri deh. Iya. Bicara mendingan di apa, jangan di dunia maya. Cari solusi atau apa, habis kita. Karena kenapa? Memang kita orang pemerintah, apalagi kita harus selalu loyal, Pak. Itu yang terjadi, Pak. Dan itu faktanya seperti itu ya? memang faktanya. Iya. Dan BIN datang Pak ngecek, Pak. Menelusur saya. Kawan mau tahu, SK saya itu 1 Desember, SK guru besarnya 25 Desember, tapi baru diserahkan bulan Maret. Karena kan dicek. Jadi yang 2 lagi gagal. Gagal, Pak. Purwonenes maju terus. Maju, keluarlah SK. Jadi ada SK PAK itu sama Dirjen nih, tanda-tanya apa, baru Dirjen sampaikan ke Sekjen nyampaikan ke Menteri. Baru setuju. Jadi saya tuh yang nanda tangannya Dirjennya masih Prof. Gufron, yang sekarang Kepala BPJS. Tapi harusnya yang tanda tangan kan menterinya kan Nasir. Ini enggak, yang menterinya Nadiem Makarim. Oh, yang baru. Baru. Itu dia. itulah ceritanya, kawan. Jadi memang kumahanya, jadi memang saya hanya semangat aja lah, sobat. Saya tidak punya koneksi saya cuma sudah kalau Muslim sholat 5 waktu, saya berdoa, itu saja. Saya nggak punya KTBC atau apa-apa, karena memang ya mana ada yang harus lobby lah katanya. Dan saya waktu itu merasakan bahwa memang saya itu memang usulnya mudah banget dan banyak tanda buat kampus kita. Maka itu saya kadang mengharapkan bahwa sebenarnya kita harus sering undang Dikti. Oh, itu Dikti undang, karena kita sekarang posisinya udah full di lektor, kawan. Iya. Gemuk di lektor. Di tengah. Di bengkaknya. tengah. Oke, pidato pengukuhan guru besar itu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Itu di mana nih? Waktu itu Prof. Nandes ya melihat reformasi birokrasi dan juga mungkin ada inovasi ketika itu ya. Ya. Iya. Bisa ceritakan? Iya. Jadi reformasi birokrasi itu akhirnya sebenarnya perjalanan panjang sama Prof. Sadri itu. Kita penelitian apa sih yang menjadi gambarannya, konsep beliau. Saya masuk, saya elaborasi. Jadi sebenarnya waktu itu ada juga kerjaan sama Pemda Provinsi Jawa Barat untuk menyusun quick win reformasi birokrasi. Jadi saya bicara dari perencanaan, kawan. Perencanaan kita tuh kan banyak yang tidak pas ya. Jadi dulu kalau di Orde Baru kita tuh sebenarnya jamprop ya, lempar kodok. Jadi kalau Selo Sumarja mengatakan bahwa generasi perkembangan masyarakat itu kan ada beberapa generasi ya. Ada namanya pra-agraris, agraris, pra-industri, industri kecil, industri sedang, industri besar, industri modern. Kita kan baru agraris nih, waktu zaman Soeharto kita kan jamprop ya. Lempar kodok, karena waktu itu kita punya yang jadi wakil presiden, jadi presiden ketiga, Habibie. Kita bangun apa? Kita big bang reformasi. Kita lompat, kawan. Lompat dari agraris yang baru makan sedikit, lompat ke industri modern. Yang sebenarnya kalau dianggap orang sosiologi mengatakan satu generasi itu 20 tahun. Ini kalau lihat 5 generasi, 5 kota, berarti 5 kali 20. 120. Dan akhirnya ini yang terjadi. Jadi kita tidak boleh terlalu cepat memaksakan. Sebenarnya kita harus bisa mengikuti kayak negara India, Cina. Mereka selesaikan dulu masalah yang kecil-kecil. Kayak Cina kan pinter ya, dia penduduknya besar ya. India juga begitu. Saya kebetulan sudah pernah juga sama Bang Muandam juga udah pernah juga ke India ikut short course ya. Saya 3 bulan di sana. Bagaimana mereka? Mereka membangun tuh dari pra-agraris, agraris, industri kecil. Kalau Cina kan industri kecilnya peniti. Mereka lalui lah step itu. Iya, dia lalui. Peniti ya, peniti. Peniti dipakai seluruh dunia. Orang Indonesia mau beli belanja peniti kan harus you must change your rupiah to dollar, toh. After that bring your dollar by peniti ke Cina kan, maka itu dolar banyak di Cina. Habis itu industri kecilnya apa? Dia punya sepeda. Nah, industri besarnya punya apa? Dia punya kereta api. Industri besarnya apa? Dia punya pesawat. Jadi lewatin semua, kita nggak lompat toh. Itu satu. Baru yang kedua dalam perjalanannya kita mau dorong generasi. Generasi manajemen itu ada 5. Kita tuh masih pada generasi kedua, ketiga, direction ya. Manajemen by direction, manajemen by targeting. Karena kenapa waktu zaman Soeharto kita P4 ya, pimpinan pergi pegawai pulang, komando terus toh, 32 tahun. Nah kita harus lompat, kawan. TQM, Total Quality Management, baru Network Management. Kita belum sampai ke sana. Nah, organisasi juga kita organisasi masih generasi kedua, ketiga, Structural Organization. Struktural itu karena kenapa? Ya saya jujur agak kurang setuju ya. Kemarin pandangan bahwa kalau saya baca dari pandangan Pak Jokowi itu kan bahwa menghidupkan nuansa fungsional
untuk menaikkan gairah pemerintahan. Yang salah ini bukan merubah eselon 3 4 menjadi fungsional, salah. Kalau menurut pandangan saya dalam orasi saya mengatakan bahwa kita akan masuk pada generasi 4 fungsional organisasi, artinya apa? Organisasi yang diisi oleh orang fungsional. Contoh, kepala Bapeda itu harus diisi oleh orang memang fungsional perencana. Gitu dia. Kalau auditor ya harus diisi oleh orang fungsional auditor. Dan fungsional macam kita itu enak loh, sobat. Kita ini kan dua kaki. Gitu, ya. Dua kaki, bukan merubah. Bukan, struktural itu biar aja kota. Dua lapis di bawah itu bukan. Iya, jangan. Kalau mau merubah semua. Tapi idenya Prof. Nandes, kalau saya tidak, pandangan saya harus diisi oleh orang fungsional, termasuk eselon 2-nya, eselon 3-nya, eselon 1-nya. Bukan diisi oleh TNI Polri ya? Itu lain lagi. Bukan lagi. Itu di fungsi ABRI di Indonesia. Bukan begitu, saudara, bukan. Jadi ini yang salah. Jadi saya bilang bukan merubah struktural menjadi fungsional, bukan. Karena kenapa? Fungsional macam kita ini, kita dua kaki loh, bro. Prof. Fernandes 4C, mau 4D. Open bidding eselon 1 kan 4C. Saya bisa nggak ikut open bidding? Bisa masuk. Bisa. Open bidding nggak saya jadi dirjen. Saya tutup gaji saya. Tunjangan guru besar itu kan 4 kali gaji, bro. Saya tutup tunjangan saya ambil tunjangan. Pilih salah satu. Pilih salah satu, toh. Pertanyaannya, sobat, kalau saya selesai jadi dirjen, balik lagi nggak saya jadi fungsional? Boleh. Itu dia. Bisa. Itu sebenarnya konsepnya, bukan merubah eselon 3 dan eselon 4. Salah. Baru yang kedua, fungsional itu, karena kenapa? Harapan hidup manusia Indonesia itu kan udah paling tinggi, sobat. Ya kan? Kan kalau kita kan semua struktural. Jadi contoh fungsional itu pensiun sampai berapa? Kayak saya itu kan guru besar 70. NIDN loh ya. Dosen 65. Ya kan NIDN loh ya. Kalau dosen 65. Kalau misal saya pindah, kayak sekarang lagi ngurus saya Prof. Sadu, saya lagi karena mau pensiun ya. Prof. Sadu sama Prof. Saya itu mau saya dorong ke Unjani. Biar apa? Supaya kan mereka masih sehat. Otaknya gitu. Masih cemerlang. Kita pakai, kampus kita nggak sanggup untuk bayarnya. Seharusnya masih bisa. Nah, saya mau sama Unjani, nanti bisa terus lagi. Nama apanya? NIDK, nomor induk dosen khusus. 3 kali naik, 5, 2, kalau beliau sehat. 5 tahun evaluasi, masih sehat, 2 tahun masih sempat lagi evaluasi, ternyata masih terus. Berarti 79. 79. Kalau beliau masih sehat, Prof. Sadu sama Prof. saya, masih bisa ngajar nggak? Bisa. Namanya NIDY, nomor induk dosen yayasan. Nanti urusan yayasan bayar. 80 tahun? Mau sampai mati. Tapi kalau struktural, kawan, struktural itu kan bicara kotak, bro. Ya nggak? Contoh, adinda kita ini sekcam, kawan camat. Doa sekcam itu 2 loh. Doa pertama apa? Doa jelek, doa bagus. Ya Allah, semoga camat saya naik menjadi apa? Staf ahli lah minimal. Akhirnya jabatan kosong doh. Kosong doh. Sekcam naik jadi camat. Kalau dia naik berarti naik makan enggak? Kalau enggak naik makan doh. Nah, itu dia. Atau doa yang kedua yang jeleknya apa? Ya Allah, semoga camat saya jatuh di kamar mandi. Kenapa? Karena stroke toh. Dia gantikan juga. Dia gantikan juga kan? Apa yang nanti terjadi? Karena kalau orang struktural mau naik pangkat jabatan dia harus ada kotak dulu. Kalau fungsional kan tidak, kawan. Perlu. Yang penting PAK. Nah, baru yang kedua, kepala daerah itu tugasnya kan 2, kawan. Balas dendam, balas jasa. Contoh lah namanya, Dinda siapa namanya? Satrio, Dr. Satrio, SSTP, SAP, MSc, MCK, MSOK, PhD, gelarnya udah panjang ya. Ikut adum lah, sepama, sepamen, sepati, nggak ikut diklat sepaham, nggak akan jadi pejabat. Percaya nggak? Bener nggak? Iya. Iya toh? Nggak sepaham. Sekarang kita terpaksa harus sepaham. Bupatinya korupsi, kita harus korupsi. Tapi kalau fungsional, misal kawan jadi fungsional, diminta jadi eselon 2, disuruh bupati, Jos, tolong cari uang saya mau pilkada. Kawan kan nggak nyaman, apanya? Izin Pak Bupati, saya tinggalkan kotak jabatan struktural. Izinkan saya balik ke fungsional lagi. Nggak sesuai. Kalau sekarang kan kawan-kawan kan tidak ada kasih slot. Iya. Nggak ada pilihan. Yang mau nggak mau, yang terpaksa masuk penjara lah dia. Dakdikduk, Pak. Oke, masuk akal di situ ya. Dan kita lagi dorong itu kalau bisa organisasi kita ke generasi 4 dan generasi ke-5. Di situ ya pidato pengukuhan. Yes, itu baru organisasi manajemen. Belum lagi bicara kepegawaiannya, kawan. Kepegawaiannya kita sudah melindungi. Seperti apa? Kalau kepegawaian kita kan sekarang masih generasi ke-4, ke-3, ke-4, harusnya sudah masuk ke-5. Ya, sekarang masih yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Coba, kawan. Tadi kan struktural kalau mau naik pangkat harus ada kotak toh. Jabatan ya. Kalau jabatan baru bisa naik pangkat naik pangkat toh, 4B 4C kan. Kalau fungsional nggak ada urusan. Gitu. Sekarang posisi
negara yang bagus itu kan sebenarnya begini ya kawan. Nah, begini nih. Jadi ini golongan 4, golongan 3, golongan 2, golongan 1. Ya kan? Berarti golongan 4 yang banyak kan, profesional semua. Nah, tapi kan waktu Indonesia mereka kan bukan begini, tapi begini. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Golongan 4-nya kecil ya, dikit loh. Ya kan? Iya. Nah, Indonesia sekarang memang begitu, tapi begini trapesium. Bengkak di tengah ya. Tengahnya golongan 3. Dan golongan 3 itu tidak akan bisa naik ke golongan 4. Karena kenapa? Organisasinya masih struktural. Kalau struktural bicaranya apa tadi? Kota. Ya, kotanya dikit. Kotanya dikit. Ya. Dan ilmu katanya jalan. Sikut kanan, sikut kiri, nanduk atas, nendang Ke bawah. Akhirnya apa? Sesama purna saling menjegal. Terjadi IKPTK dibilang orang kan. Yang aneh-aneh kan? Iya. Itu dia. Nah, tapi kalau fungsional tidak kawan. Fungsional kan tinggal open bidding. Jos menjadi asisten perencana madya, ya paling menjadi eselon 2. Tapi perencana utama bisa masuk eselon 1 di perencanaan atau di mana saja. Kalau dia ikut open bidding, kalau kalah ya tetap aja. Kan yang membedakan struktural sama fungsional kan cuma fasilitas doang kawan. Rumah dinas, mobil dinas atau apa. Nah, itu pandangan saya. Makanya sebenarnya bukan merubah eselon 3, eselon 4, bukan. Tapi mengisi sama orang-orang fungsional supaya kita masuk ke generasi yang kelima nanti. Quantum Organization, organisasi bintang. Ya. Jadi pemimpinnya itu dirihen satu. Contoh. Kita punya kasus masalah banjir nih. Apakah hanya diselesaikan anak teknik? Kan tidak, Jos. Ya toh? Tapi karena dia orang-orang fungsional, kan dibantu oleh ahli pemerintahan, ahli kesehatan, ahli pekerjaan umum. Agama bisa nggak? Bisa. Kalau orang kena banjir, dia kan yang memimpin untuk ibadah supaya menenangkan. Nah, kalau dia menjadi organisasi bintang, Jos, dia di tengah komandan. Jadi dia bisa saling mengisi. Posisi sentral ya. Yes, right. Kayak dirihen orkestra. Kita masuk generasi kelima. Pertanyaannya, Prof, mungkin nggak? Bisa kok. Tinggal pelan-pelan. Baru pegawai negeri, Jo. Dengan undang-undang ASN sekarang. Sekarang kompetisi, Pak. Apalagi hebatnya kita lagi. ASN terbagi 2, PNS, P3K. Ya. Pertanyaannya, eselon 1 di pusat sana sudah bisa belum diisi sama oleh swasta? Bisa. Sudah ada kejadian? Iya, sudah sudah banyak kawan. 9 sampai 11 eselon 1 itu dikasih posisi 4 sampai 5 itu pasti bisa diisi oleh non PNS. Dan itu bisa diisi oleh P3K loh. Dan nggak perlu bidding. Itu dia. Iya. Nah, nggak perlu bidding, kalaupun apa ada bidding. Itu dia permainannya. Kalau Prof masuk bidding kan. Itu dia. Baru pelayanan, saya juga masuk sudah sampai ke generasi 5. Kita cuma masih masuk generasi 2 ya. Close to customer aja udah susah. Mewujudkan kelurahan, kecamatan, paten, patek, pertanya belum berjalan. Ya. Apalagi kita masuk yang ke terakhir, zero complaint. Classic service, the second home, close to customer, stop complaint, zero complaint. Nah, di dalam orasi saya, kalau kebetulan saya sudah jalan sama anak-anak, pas ke Jepang itu pas ulang tahun 50 tahun kereta api Jepang. With zero accident. Artinya apa? Bisa nggak kita buat itu untuk Indonesia? Bisa, Pak. Indonesia sudah mulai maju kok ke depan. Mulai jurus ke depan. Tinggal banyak orang yang terganggu. Nah, itu dia teorinya, kawan. Nah, saya bikin lagu dalam orasi saya itu ada quick win reformasi birokrasi. Silakan dipakai itu buat kawan-kawan untuk penelitian. Quick win reformasi birokrasi. Itu ada beberapa variabel yang kita memang pakai ya dari buku Neo and Chen ya. Ya kan bagaimana mereka mereformasi birokrasi di Singapura, negara kecil, tapi kita ambil. Nyusul ya? Ada kok. Nanti saya kasih lah sama Jose. Nanti saya bawa ya. Saya nggak bawa hari ini, Jose. Harusnya dipajang di sini. Itu dia. Saya mohon maaf itu, Jose. Nanti next time lah. Itu dia. Oke, jadi pemangkasan dari eselon 3, 4 dialihkan jadi fungsional. Ini Prof melihat seperti apa nih ujungnya? Itulah tadi saya bilang. Ujungnya seperti apa nih kalau kebijakan yang itu yang diambil? Sebenarnya kan perintahnya bukan disuruh mangkas loh. Nah. Nggak ada. Jadi ibarat itu sebenarnya pandangan tuh kalau bisa pegawai itu pernah nonton film Rambo nggak? Ya, Rambo Komando. Rambo Komando itu kan ngelawan musuhnya. Jangan sampai salah sebut ya. Iya, itu kalau bahaya pula ya. Tadi sambung lagi ya. Oke. Nonton film Rambo sama Komando kan? Rambo sama Komando. Nah, Rambo Komando tuh dia sendiri atau banyak? Sendirian. Sendiri. Nah, diharapkan tuh pegawai itu seperti itu. Sendirian. Dia bisa menyelesaikan semua masalah. Dan itu hanya orang profesional, kawan. Dan itu ada profesional itu adalah sama dengan fungsional. Sederhana kok, saya tuliskan kok dalam orasi saya. Kayak kartu joker ya. Itu dia. Kalau sekarang ini kan semua pegawai kan duk ya, daftar urut kedekatan. Kemana bisa masuk? Nah, ya? itu
daftar urut kedekatan ya. Kedekatan, ya Ya, betul. bukan daftar urut kepangkatan, daftar urut kedekatan. Jadi ujungnya seperti itu harusnya ya pegawai negeri kita. Itu dia. kawan. Bisa menguasai dan dia center. Dia center. Gara-gara bintang tadi. Yes. Oke, Masuk luar pada biasa. quantum organization. Jadi memang ya pola pikir ya yang harus kita mau dorong. Jadi PNS itu banyak penyakit ya. Ya, jadi TBC tidak bisa komputer. Saya sering open biddingnya Eselon 2 tuh kadang malah suruh ngidupin komputer aja nggak bisa coba. Karena struktural itu hidup dengan nunjuk-nunjuk aja. Iya, betul. Nah, itu dia. Nah, saya orang fungsional sudah hidup. Karena saya sudah punya prinsip satu, Jos. Nah, Ya, kenapa saya malas selalu nolak jabatan di PDN ya itu dia karena mohon maaf ya sebenarnya bukan mau tidak apa ya karena gimana ya nanti saya malah jadi bodoh ya. Jadi, tidak ada simpul untuk menggerakkan sebagai pengawal ilmu pemerintahan di mana-mana supaya sama dengan kampus-kampus lain. Baru yang kedua saya punya prinsip lebih baik mancing di laut bebas daripada mancing di akuarium. Ikannya kecil-kecil gitu deh. iya. Yang penting kita cinta sama ilmu pemerintahan. Makanya saya bilang kadang kalau orang fungsional itu kan enak berteman sama Inkindo atau apa. Saya banyak buat kajian tuh kan struktural itu kan cuman buat DPA kan. Yang ngerjakan kan pihak ketiga. Dan Pak Jokowi juga mantan birokrat mantan kepala daerah, dia tahu betul bagaimana. Maka itu udah kalau cuma itu nggak perlu banyak-banyak orang. Kasihkan saja kepada orang-orang yang profesional, itu dia. Ya, Maka beliau itu moratorium sering mengingatkan ya harus ada gagasan baru ya. Ini Prof. Nandes sudah usulkan seperti itu ya. itu udah saya terobosan tulis baru nanti. untuk birokrasi kita. Ke depannya. Dan memang harus mau nggak mau kita harus melangkah ke sana, sobat. Iya. Zamannya betul. zaman kompetisi. Ada Pepres berapa tuh kalau nggak salah? Ada 147 jabatan yang diisi oleh P3K. Nanti ke depan pun kita menunggu kemungkinan loh ya. Eselon 2 di kabupaten kota tuh bisa diisi oleh P3K. Contoh saja. Pariwisata. Ya. Kepala Dinas Pariwisata. Yang ngisi tapi nggak paham pariwisata coba. Kacau lagi. Udah kasihkan sama swasta. Iya. Suruh ikut open bidding P3K. Mas saya bilang kita pun di PDN harus mulai merubah ya. Anak-anak kita tuh tidak boleh halus lagi atau halus asal lulus ya. Kita harus mau belajar. Dunia akademisnya nih masuk. Baru kalau saya orang entrepreneur ya, Jo. Saya berharap tuh pelajar tuh sering-sering dikasih kuliah sama orang-orang entrepreneur supaya bisa berpikir bahwa PNS itu bukan hanya hidup begitu aja. Iya, betul. Dia bisa cari uang kemana-mana gitu. Karena ke depan sudah seperti itu dunia mereka. Iya. Dan tidak salah loh tuh kayak apa Pak Cahyokumolo tuh siapa yang mengatakan bahwa PNS harus punya apa bisnis warung atau apa. Dan memang itu realnya. Karena PNS itu pegawai nestapa sekali, PNS itu pegawai ngeri-ngeri sedap, PNS itu pegawai nekat sekali. Apalagi dia tidak punya double income atau apa ya, dia tidak mengecilkan ya. Kalau yang musil suami istri kerja masih enak ya, kalau enggak itu dia berat. Betul. Apalagi zaman sekarang. Nah, tapi kalau dia punya bisnis lain, dan bisnis lain itu biasanya dikelola oleh orang-orang fungsional. Orang fungsional itu bisa ketemu sama orang-orang entrepreneur. Bro. Yang penting bisa bagi waktu, ya. Yang mana yang prioritas ya, Prof. Ya. Betul, kawan. Baik, Prof. Terakhir ini memang sifatnya dadakan ini. Cuma kita mau dengar joke atau cerita humor dari Prof. Mungkin ada pengalaman selama ini dengan praja kah? Ya. Apakah dengan para birokrat di daerah? Ya, kemarin saya minta ke Pak Michael ya. Cerita mob. Ya. Cerita mob. Juga ceritakan. Ada nggak, Prof. Nandes? Zaman ya kalau cerita mob ya, karena saya mantan Binjas dulu ya. Ya. Dia masih ingat sekali saya dulu, kita kan barak Nanusa atas ya. Oke. Ini baraknya junior yang di barak senior. Ya di barak 06 itu dia. Dulu apalagi abang-abang kita 05 itu kan sering pendaratan, masih ingat pendaratan sering nyerangkan malam tuh. Nah, datonya kita dulu barak Nanusa atas dapat Bapak Asu, Pak Indranto. Karena sering diserang akhirnya tidur pakai sepatu. Oke. Itu tidur pakai sepatu kawan. Ada kawan yang dari Jawa Barat. Orang Bali juga, Batak Liar. Nah, saya tidak maksud namanya lah. RR ya, itu dia. Kawan ini karena capean tidur dia. Tidur kan di petak dia. Saya Binjas. Bangunkan pagi sama Pak In. Bangun semua. Kawan mau tahu? Karena dia stresnya, kan di ujung barak kita tuh kan ada petak C itu. Ya kan? Dia langsung ke sana. Pura-pura sholat. Allah Akbar. Tapi pakai sepatu, Pak. Pak In lewat. Coba lihat tuh Fernandes. Diharap saja nggak ada yang sholat pakai sepatu katanya. Itu asli, Pak. Kawan itu dah. Saya bilang saya sama kawan saya itu yang orang Batak itu. Ritonga.
kau besok ransel dipanggil Pak Indranto, saya bilang gitu. Saya masih ingat itu, nggak akan pernah lupa kawan, itu dia. Terbayang sama saya ya. Dan itu saya selalu ceritakan sama keluarga, sama istri, sama anak-anak. Ini ada ommu yang ini saya masih ingat sekali. Dan mereka bilang, oh gitu ya, ya IPDN ya. Iya, apalagi kalau sudah baca bukumu, Jos. Itu Kia sama Kisah itu ketawa-ketawa. Wah, gini ya, ternyata hidup di IPDN ya. Iya sayang, itulah. Jadi papa gimana? Papa udah nggak mau ngeluar-ngeluar. Ini ceritanya kata dia. Wah, waktu zaman papa malah pikir jauh lagi, saya bilang gitu. Itulah. Jadi mereka bilang, tapi kenapa jok papa nggak dimasukin? Ya papa lupa ngasih tahu sama Om Jose. Saya bilang, saya lupa interview ke Prof itu. Kalau nggak masuk cerita itu ke buku itu dia. kan. Saya bilang, itu asli bro. Saya pinjam, saya mau kan sama sama Pak Indranto itu, dia akan lupa itu Nanu Sadas. Kata-kata beliau yang ini yang paling mujarab keluar juga ya, gombal kamu. Wah itu dia, karena saya sebelah dia Pak. Saya masih ingat sekali itu dulu ada yang pakai sepatu. Tapi ngomong-ngomong kita janjian ini tadi ya. Siap, sama-sama. Nggak ada janjian kan? Enggak lah. Kok kompak ya? Angkatan 07 ya, baju merah. Bisa aja. Ini motif apa? Ini kalau nggak salah apa ya, Jambi ya? Ini Palangkaraya kayaknya. Palangkaraya? Iya, saya Palangkaraya. Aku saking banyaknya kasih murid-murid sama narasumber kemana-mana, jadi saya lupa. Yang penting dijahitkan aja, Jos. Iya. Jadi betul ya, Sobat Bhinneka Naraka Bakti, kita nggak ada janjian. Cuman gara-gara kita ini ya, ada feeling ya. Itu dia. Satu nasib, satu rasa ini kayaknya 07. Jadi sama-sama pakai baju merah. Saking banyak dikasih, saya bingung, Jos. Entah sampai yang Motifnya juga Palangkaraya ini, Kalteng ini, baju Kalteng. Oke, thank you Prof. Sama-sama saudaraku, saya yang terima kasih dulu nih. Iya. Semakin maju lah nih. Iya. Sila sapa gitu nih. Amin Prof. Ya ini mohon dukungannya nanti Prof ya. Siap selalu. Nanti sesama YouTuber saling apa? Sama Kesatria 07 ya. Itu pula. Baik ya, Sobat Bhinneka Naraka Bakti, demikian bincang seru dengan Prof Nandes ya. Kawan letting saya 07 Kesatria yang beliau bilang tadi kalau kita ketemu nggak cukup nih sejam ini, bisa 24 jam kita cerita-cerita itu ya dari masa lalu sampai sekarang. Tapi untuk teman-teman Sila Sapa 1 jam dulu Prof ya. Hormat, ini pun udah hebat banget ini. Terima kasih banget Bang Jos, luar biasa ini. Baik Prof, terima kasih. Sama-sama saudaraku. Sukses terus ya. Sukses selalu. Hormat bro. Sukses. Makin maju, 07 top. Purna semakin jaya dan semakin kompak. Amin. Nah, itu dia.